Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, para santri adik-adik kelas 10 KMI, tulab wa tolibat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita terkait mata pelajaran fikih. Insyaallah materi kita kali ini di bab al-istinja wa adab qadha'il hajah. Di Ustaz, babul istinja wa adabi qadha'il hajah. Maknanya bab istinja dan etika ataupun adab-adab dalam hal membuang hajat. Hajat di sini artinya adalah BAB, buang air besar, ataupun BAK, buang air kecil. Kita mulai, nanti silahkan disimak dan diperhatikan dengan baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, yustahabbu idha taqala al-khala'a an yuqaddima rijlahul yusra wa yaqula bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Boleh dibaca minal khubuthi dan boleh juga dibaca minal khubuthi. Yustahabbu, disukai, dianjurkan, disunnahkan. Idza takhalal khala'a, jika seseorang masuk ke kamar kecil, kamar mandi, ataupun toilet, atau WC, an yuqaddima rijlahul yusra, untuk mendahulukan kaki kirinya, wa yaqul, sambil berdoa, bismillahi, dengan menyebut asma Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, dengan namamu, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Al-khubuthi atau al-khubuthi di sini maknanya setan laki-laki, wal khabaithi, setan perempuan. Wa idza kharaja minhu, dan jika keluar dari toilet, qaddamal yumna, mendahulukan kaki kanan, wa qala, sambil berdoa, ghufranaka. Ghufranaka di sini doa artinya adalah ya Allah, ampunilah aku. Mirip dengan doa Allahumma ghfirli, tapi menggunakan ghufran dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengampun. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku atau penyakit dariku dan memberikan keselamatan untukku. Al-adha di sini bisa segala penyakit atau segala hal yang kotor atau najis. Wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihil yusra wa yansibul yumna. Ini sudah mulai masuk ke dalam adab ketika sudah masuk di toilet tersebut, ketika buang hajat. Wa ya'tamidu fi julusihi, dan ketika buang air besar, BAB, ala rijlihil yusra, duduk dengan bersandar pada kaki yang kiri, wa yansibul yumna, dan menegakkan kaki kanan. Tentunya ini terkait dengan adab kita, petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kalau kita belum mengerti, baru mengenal, kita merasa heran, susah untuk dibayangkan. Tapi karena ini petunjuk
Alhamdulillah kita diberikan izin Allah untuk mempelajarinya sehingga kita paham. Nanti ada beberapa faidah ataupun hikmah yang akan kita petik. Kenapa Nabi memberikan petunjuk ketika kita BAB dengan posisi seperti ini. Kemudian berikutnya wa yastatiru bihaitin aw ghairihi. Menutup diri dengan dinding atau penutup misalnya pintu atau yang lainnya. Wa yab'udu in kana fil fadha'i. Dan jika dia buang hajat di tanah yang lapang, di tempat umum, maka dia menjauh dari kerumunan atau dari pandangan manusia. Setelahnya, wala yahillu lahu an yaqbiya hajatahu fi wala yahillu lahu, dan tidak halal baginya, tidak boleh baginya orang yang mau buang hajat an yaqbiya hajatahu, untuk membuang hajatnya fi di tariqin, di jalan, au mahalli julusin nasi, tempat manusia bersantai-santai, fasilitas umum, tempat untuk duduk, au tahtal asjaril musmirati, di bawah pepohonan yang berbuah, pepohonan yang rindang, au fi mahalli yu'dhi bihin nasa, atau di tempat yang dengan orang tersebut membuang hajatnya orang lain atau manusia akan merasa terganggu. Jadi 4 ini tempat-tempat yang dilarang kita untuk membuang hajat kita. Yang pertama, tariqin, di jalan. Yang kedua, mahalli julusin nas, tempat yang digunakan untuk orang-orang duduk, fasilitas umum. Yang ketiga, tahtal asjaril musmirah, di bawah pohon-pohon yang berbuah atau rindang. Yang keempat, fi mahallin yu'dhi bin nasa, di tempat yang kalau kita membuang di sana orang lain merasa terganggu atau merasa jijik. Atau berikutnya, wala yastaqbilul qiblata aw yastadbiruha hala qada'il hajati. Dan tidak boleh ketika kita sedang membuang hajat, BAB ataupun BAK, menghadap ke arah kiblat, aw yastadbiruha, atau membelakanginya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu, muttafaqun alaihi. Makna sabda beliau ini, jika kalian mendatangi tempat untuk buang hajat, kamar mandi, kamar kecil, toilet, atau yang lain, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan janganlah kalian membelakanginya dengan kencingmu ataupun dengan berakmu. Ghaid di sini artinya BAB dan baul di sini artinya kencing. Atau yang ghaid buang air besar, yang baul buang air kecil. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Tentunya ini sabda beliau berkaitan dengan penduduk Makkah. Kalau kita berarti apa? Lebih baik menghadap ke arah utara atau arah selatan, karena posisi negara kita agak di sebelah timur kiblat, ya. Berikutnya, wa fa idza qada hajatahu, dan jika seseorang membuang hajat, setelah selesai dia buang hajat, baik itu BAB ataupun BAK, istajmara bi thalathati ahjarin wa nahwiha tunakkiyal mahalla, maka hendaknya dia beristijmar. Istijmar bagian dari toharoh, bagian dari bersuci. Nama lainnya cebok.
Bisalasati ahjarin wa nahwiha, bersuci dengan 3 buah batu atau yang semisalnya. Tunakkiyal mahal, untuk membersihkan tempat keluarnya apa? BAB tersebut. Summa istanja bil ma, kemudian membersihkan dengan air. Ini bagian terakhir yang pas dengan kata cepok. Diawali dengan istijmar, bersuci dengan menggunakan batu, minimal 3 batu atau yang semisalnya, entah itu tisu dan yang lain, atau kain, atau daun-daun kalau kita dalam kondisi safar di tempat yang jauh dari fasilitas. Kemudian kita tutup dengan istinja menggunakan air. Wa yakfil iktisaru ala ahadihima, dan boleh mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Kalau kita misalnya dalam posisi yang cukup untuk bersuci, boleh menggunakan istinja langsung, menggunakan air, itu afdol. Tapi kalau dalam keadaan darurat, kita sulit mencari air, maka boleh juga dengan cara istijmar, menggunakan 3 batu atau yang semisalnya, entah itu tisu atau kain yang khusus untuk membersihkan dan yang lainnya. Kemudian petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bersuci menggunakan batu atau yang lainnya, syaratnya wala yastajmiru, dan tidak boleh beristijmar, membersihkan kotoran tadi, birrawasi wal idhami kama naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh beristijmar dengan kotoran juga dan tulang belulang, karena hal tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh istijmar, bersuci dengan cara istijmar menggunakan tulang ataupun kotoran yang sudah padat. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmah. Demikian juga tidak boleh beristijmar dengan segala sesuatu yang dimuliakan. Seperti apa? Buku kecil, kemudian pensil, kemudian alat-alat makan dan yang lainnya, tidak boleh. Apapun alat yang ada kemuliaannya bisa digunakan, dimanfaatkan, maka tidak boleh. Ada 3 yang dilarang ketika kita beristijmar. Yang pertama ar-rawas, kotoran. Yang kedua al-idham, dan yang ketiga segala sesuatu atau benda yang memiliki apa? Yang harus dimuliakan. Tidak boleh digunakan sembarangan. Tayyib. Kemudian ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi terkait istinja ataupun etika adab dalam hal membuang hajat. Di antaranya sebagaimana yang ada di dalam PDF Ustadz, ada sekitar 10 poin. Yang pertama, beberapa etika ketika masuk toilet. Tadi kita sudah mempelajari yang pertama, yaitu dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian yang kedua berdoa. Poin yang kedua, beberapa adab ataupun etika ketika keluar dari toilet. Kebalikannya, mendahulukan kaki kanan, kemudian berdoa. Poin yang ketiga, kaifiyah, tata cara duduk ketika sedang membuang hajat. Nah, ini petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang baru-baru ini setelah diteliti, kenapa beliau mencontohkan duduk kita ketika BAB ataupun ketika kita buang air kecil dengan seperti jongkok. Ya. Tapi kakinya agak yang sebelah kiri menjadi tumpuan, sebelah kanan kita luruskan. Atau bahasa mudahnya posisi yang nyaman sebetulnya untuk apa? Lambung ataupun untuk usus. Ini ada segi manfaat dari kesehatan ya, dan kebersihan. Berbeda kalau kita misalnya duduk atau kencing dengan berdiri. Ada sisi yang sedikit walaupun kita tidak tahu bisa apa? Merusak atau melukai bagian tempat
eh, saraf-saraf di tempat kita buang air kecil ataupun di bagian kandung kemih. Itu diantara hikmah kenapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita etika, adab, cara untuk membuang air besar ataupun dengan buang air kecil. Kemudian poin yang keempat, menutup aurat. Walaupun kita dalam keadaan ingin buang hajat, tapi wajib bagi kita untuk menutup aurat. Jangan sampai menjadi bahan pandangan orang lain. Yang kelima, tetap menjauh ketika membuang hajat. Menjauh dari halayak ramai. Yang keenam, tempat-tempat yang diharamkan untuk membuang hajat. Tadi sudah kita sebut ada 4. Jalan umum, tempat yang dengannya manusia duduk-duduk bersantai. Kemudian di bawah pohon yang berbuah, pohon yang rindang. Dan yang keempat, di tempat yang kalau kita membuang hajat, orang lain merasa terganggu. 4 ini jangan sampai kalian lupakan. Kemudian poin yang ketujuh, seputar menghadap atau membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Nah, ini adab. Yang afdal ketika kita sedang buang hajat dengan menghadap, kalau posisi kita di Indonesia menghadap ke arah utara ataupun selatan. Tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Kemudian yang kedelapan, ketentuan penggunaan batu ketika istijmar. Istijmar dan istinja bagian dari toharoh, bagian dari bersuci. Hanya saja istijmar itu menggunakan selain air, yaitu batu atau yang semisalnya, tisu atau dedaunan dan yang lain. Tapi kalau istinja menggunakan air. Tadi ketentuannya minimal 3 batu, dan ada beberapa benda yang tidak boleh kita gunakan untuk beristijmar. Di antaranya kotoran, kemudian tulang belulang, dan yang ketiga segala sesuatu yang memiliki kemuliaan atau bisa kita gunakan. Yang kesembilan, perbedaan penggunaan batu dan penggunaan air. Yang afdal, walaupun salah satu cukup, istijmar kemudian ditutup dengan istinja. Tapi kalau kita kesulitan, sudah ada air, tidak mengapa, langsung beristinja. Karena sama-sama toharoh, mensucikan diri dari najis atau dari kotoran. Kemudian yang ke-10, hal-hal yang tidak boleh dipakai untuk beristijmar. Tadi 3 hal, ar-rawath, kemudian al-idham, dan yang terakhir kullu ma lahu hurmah. Kotoran, tulang belulang, segala benda atau sesuatu yang memiliki kemuliaan yang harus kita muliakan. Itu tadi materi kita terkait bab al-istinja atau adab qadha'il hajah. Semoga bermanfaat. Nanti silahkan ditonton video ini, penjelasan Ustadz sampai selesai. Akan ada beberapa soal, nanti Ustadz tulis di deskripsi video. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.